Shalom Bapak Ibu yang dikasih, selamat siang, shalom. Ada sukacita yang luar biasa jemaat yang setia siang hari. Dipersilakan Bapak Ibu yang dikasih untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan berdoa, apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah siang hari ini buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan Bapak Ibu yang dikasihi untuk kembali duduk masih dalam hadirat Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu atas penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Haleluya, syukur bagi namamu, bagi kemuliaanmu. Kami bawa hati kami mau memujimu Tuhan. Oh. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan
hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Banyak hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Dipersilakan Bapak Ibu yang dikasih untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, nyatakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian dan pengagungan kepadamu.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, katakan namamu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, oh, Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipujian bagi namamu. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami tinggal lebih lagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar, besar dan layak, sebab Engkau layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai kebanggaan Allah kita lagi lagi. Sebab namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Kini kami memuji muliakan namamu, menanggungkan namamu lebih lagi siang hari. Mari siap jemaat yang dikasih dengan penuh sukacita lebih lagi siang hari dinyatakan bersama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih, selamat siang, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan, yuk kita memuji muliakan nama Tuhan, kita tinggikan namanya dengan penuh sukacita lebih lagi pada siang hari ini. Haleluya. Hey. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Allah kita, sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan, penyertaan Tuhan, boleh lambaikan tangan, haleluya, haleluya. Bersama-sama nyatakan. Oh
jiwa-jiwa yang dimenangkan siang hari ini bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, katakan Tuhanku hebat, hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, 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 ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, katakan, ku menang. Ku menang. Berikan sorak-sorai kebanggaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Diberi sekalian jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. KUL Celebration diadakan pada hari Sabtu 29 Maret 2025 pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Raya 30 Maret 2025 untuk GBI WTC Matahari Serpong dan GBI Cipondo Narita untuk sementara digabung ke GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Puji nama Tuhan, mari kita kembali datang ke hadirat-Nya sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkaulah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan.
lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Mari saya undang bangkit berdiri dan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau disukakan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu dan katakan dengan iman. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya persilakan hambanya untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa berdiri, memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami mau duduk diam, kami mau renungkan firman-Mu. Engkau rapi hamba-Mu, rapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Supaya kami boleh memiliki sikap hati dan pikiran seorang murid. Biarlah kami boleh mendengarkan, Roh Kudus menolong kami untuk memahami. Dan yang lebih penting lagi, Roh Kudus juga menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tahu di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, firman-Mu adalah ya dan amin buat kami, pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Tuntun langkah kami Tuhan, biarlah kami Tuhan memberikan anugerah dan kuasa Roh Kudus memampukan kami melakukan firman ini. Kami siap menyebut firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Shalom, shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, berapa yang diberkati dan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, terima kasih teman-teman Praise and Worship, luar biasa. Haleluya. Salam jumpa kembali dengan saya, dengan Himawan, senang sekali saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada ibadah siang hari ini.
Dan siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul Guard Your Temple, Claim Your Crown. Sedikit berbahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Intinya adalah jagai bait di dalam hatimu dan rebut mahkota kemenanganmu. Nah, hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita buka sebentar, di PowerPoint saya nggak ada. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama 18 sampai 20 saja. Ini agak kepanjangan saya ini ya. Terus next. Ya. 18 sampai 20 ini dia, ya. 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus ini, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota yang terkenal dengan kehidupan moral yang sangat longgar, penuh dengan penyembahan berhala, bahkan salah satu ritual penyembahan berhala di situ adalah dengan melakukan hubungan seks. Maksudnya hubungan suami istri yang bukan dengan pasangan nikahnya. Dan itu hal yang biasa. Dan jemaat Korintus ini terdiri dari orang-orang yang baru bertobat dari latar belakang yang beragam, termasuk mereka adalah mantan penyembah berhala, kemudian mereka pernah terikat dengan percabulan dan segala macamnya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang pernah menjalani kehidupan yang enggak bermoral. Mereka hidup di tengah-tengah situasi penduduk kota di mana memang nilai-nilainya memang sudah beda dengan nilai-nilai firman Tuhan. Nah, Paulus ini menulis surat untuk menegur dan mengajar jemaat. Hei, kamu itu sudah dalam Kristus. Kamu nggak bisa lagi hidupmu seperti dulu. Kamu ini pengikut Kristus di tengah-tengah budaya yang sudah makin rusak. Salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh jemaat Korintus adalah dosa percabulan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus pada dasarnya dari perikop ini ayat 12-20, dia mengatakan, dia mengajarkan bahwa kebebasan dalam Kristus itu bukan untuk melakukan dosa. Bahwa kamu ini punyanya Tuhan. Tubuhmu ini bukan berarti ini badan kamu, my body, my rule. Bukan gitu caranya. Karena itu Paulus menegaskan ulang tentang bahaya dosa percabulan. Nah, apa itu percabulan? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah porneia. Yang mencakup segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Termasuk di sini adalah perzinahan, perselingkuhan, hubungan sesama jenis, ya, pornografi, dan segala bentuk aktivitas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kok Paulus perlu menyampaikan ini? Karena memang dosa seksual atau sexual immorality ini dosa yang sangat keji. Tampak luar sepertinya enggak apa-apa, tapi di dalamnya bisa saja. Bapak Ibu Saudara, ya, dan saya menemukan dalam 20 tahun lebih pelayanan saya, begitu banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan jatuh di masalah beginian. Masih bisa melayani di gereja, masih bisa melayani di mimbar, tapi hidupnya ya itu Bapak Ibu Saudara, kayak amfibi, kayak kata gitu ya. Di air bisa, di darat juga bisa. Hidup dalam dosa bisa, tapi kemudian hari Minggu tetap bisa nongol ke gereja, nyanyi angkat tangan, kadang-kadang juga bisa berurai air mata dan segala macamnya. Nah, apa yang membuat seseorang bisa melakukan namanya percabulan atau porneia ini?
sexual immorality. Yang pertama karena hati yang sudah rusak oleh karena dosa. Bapak Ibu Saudara, sejak kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, orang itu lebih cenderung memilih perbuatan dari keinginan daging yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Memang manusia punya kehendak bebas, tapi setelah kejatuhan dalam dosa, natur manusia, natur Allah dalam diri manusia itu rusak. Sehingga dosa mempengaruhi segalanya, termasuk kehendak kita. Secara alami, manusia itu akan cenderung memilih dosa daripada memilih Tuhan. Bahkan cenderung menolak Allah tanpa pertolongan anugerahnya. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa percabulan atau sexual immorality? Yang kedua, pengaruh budaya dan paham modern yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Yang merendahkan kekudusan dan mempromosikan kebebasan seksual. Hari-hari ini di iklan, di game, di tayangan di reel, segala macam TikTok, segala macam ini muncul bertebaran Bapak Ibu Saudara. Paham-paham yang seperti ini. Kita nonton film, disuguhi adegan seperti ini. Hal yang biasa, bahkan hari-hari ini Hollywood, bahkan Disney sekalipun sudah berusaha untuk merubah paradigma kita tentang suami, tentang relasi cinta. Oh enggak apa-apa, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, enggak apa-apa. Itu adalah cinta. Apalagi dengan kebohongan yang mereka katakan, oh memang Tuhan yang menciptakan mereka, dari awalnya mereka memang udah begitu. Padahal ini kebohongan yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Mereka ingin merusak. Setiap hari kan dibombardir dengan berbagai pesan dan kampanye, pesan-pesan yang mempengaruhi kita untuk menjauh dari Tuhan. Gitu. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan apa yang kau tonton setiap hari, hati-hati dengan apa yang kau konsumsi setiap hari. Orang tua awasi anak-anakmu, game apa yang mereka mainkan, tontonan apa yang mereka mainkan. YouTube Kids sekalipun belum tentu aman dari paham-paham yang seperti ini. Ya. Dulu anak-anak saya waktu masih kecil, saya izinkan mereka nonton Disney Channel gitu ya. Disney Junior, Disney Kids yang memang untuk anak-anak. Masih bagus-bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang sudah beda sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka masuk melalui media, melalui lagu Bapak Ibu Saudara. Bikin video klip, pasti ada tarian, ada cara berpakaiannya yang mengundang ke arah sana. Kenapa orang jatuh dalam dosa seksual atau sexual immorality? Karena gagal paham bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus milik Kristus. Bukan lagi it's not my body, bukan lagi my body, my rules. Tapi it's God's given body and His rules. Kita sering kali mana, oh badan-badanku sendiri mau pakai pakaian apa, suka-suka aku dong. Kamunya aja yang ngeres otaknya. Aku mau pakai kaosnya ngatung, mau pakai kaosnya gimana, suka-suka gua. Gua nyaman-nyaman aja, otakmu aja yang ngeres. Padahal Bapak Ibu Saudara itu semua adalah penyesatan. Kita disesatkan dengan budaya-budaya modern. Oh ini modern kayak gitu, Korea aja kayak gitu. Ya, kalau dulu kan budaya barat, oke itu barat, Asia kita beda. Sekarang juga kayak gitu. Thailand, Filipina, Singapura, Hong Kong, segala macam. Orang-orang Asia Timur yang kita pikir harusnya punya moral yang lebih bagus, ternyata mereka sudah dipengaruhi semuanya. Bapak Ibu Saudara kita harus hati-hati. Tubuh kita betul tubuh kita. Memang kita punya free will kehendak bebas. Tapi ingat sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Free will kita, kehendak bebas kita selalu melakukan hal yang jahat daripada hal yang baik. Gitu. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa seksual atau dosa sexual immorality? Karena nggak ada pengendalian diri Bapak Ibu Saudara. Ya. Pengendalian diri salah satu ciri buah roh di dalam Galatia pasal 5, 22-33. Namun orang yang melakukan percabulan atau sexual immorality, artinya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia minta kepenuhan Roh Kudus, dia doa dipimpin Roh Kudus, tapi dia belum dengan sengaja, dengan sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk dipimpin Roh Kudus. Masih mau pakai dagingnya sendiri. Saya nggak tahu saya pernah sampaikan di tempat ini atau enggak, Bapak Ibu saya pernah dengar atau belum. Tapi seringkali begini Bapak Ibu Saudara,
Roh Kudus itu pasti tuntun kita. Begitu kita terima Tuhan Yesus, kita mulai bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerah-Nya. Kita kemudian doa minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa berbahasa lidah. Kita pikir kalau sudah begitu dipenuhi Roh Kudus. Ntar dulu Bapak Ibu Saudara. Nanti dulu. Mampu berbahasa lidah itu cuma salah satu karunia. Beda banget. Hidup dipimpin Roh Kudus gak cuma sekedar bisa berbahasa roh. Kemudian bisa bernubuat. Kemudian bisa bersyafaat. Itu semua karunia Bapak Ibu Saudara. Bisa melayani, bisa khotbah, itu semua karunia. Tapi hidup dipimpin Roh Kudus yang sebenarnya adalah ketika kita memilih untuk kita benar-benar melakukan, Roh Kudus itu menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kudus itu menolong kita untuk melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Roh Kudus itu jadi GPS-nya kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kalau pakai Google Maps, siapa di sini yang belum pernah pakai Google Maps atau pakai Waze? Semua udah pernah ya, kalau masih kecil nggak apa-apa, belum. Belum bisa gitu ya. Tapi kalau kita naik motor, naik mobil, atau kadang-kadang kita naik Grab atau naik Gokar sekalipun gitu ya. Kalau drivernya udah pasti tahu lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka ngecek bener nggak sih drivernya bohongin saya nggak sih gitu ya. Nah kita seringkali kan dituntun ya, betul ya. Dalam 300 meter belok kanan gitu ya. Dalam 200 meter ambil belokan ke kiri gitu ya. Ambil belokan kedua dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu sebetulnya kita punya pilihan mau ngikutin apa enggak. Betul apa betul? Ya kan? Nah seringkali kadang-kadang kita suka sok keminter. Saya lah gitu ya. Saya mah udah lewat daerah sini. Google Maps tahu apa? Kan lu dari Amerika, lu tahu apa sih? Gitu ya. Ini Jakarta. So, gue lebih tahu lah jalan-jalan tikusnya. Mungkin jalan-jalan kecil yang Google Maps saja nggak tahu, belum tentu tahu gitu ya. Dan kita sok tahu. Udah dibilangin 200 meter belok kiri, kita nggak mau. Nggak gue udah sering lewat sini kok, nggak apa-apa. Kok belok kiri, ngapain sih? Nggak lurus aja. Mana sih Google Maps-nya nih? Gitu ya. Kita kekeh semaunya sendiri. Nah, perhatikan reaksinya dari Google Maps. Bilang apa dia? Belok kiri, belok kiri, belok kiri. Terus kita nggak belok-belok. Terus dia gimana? Dia masih nuntun lagi. Dalam 400 meter, belok kiri. Dia kasih lagi solusi. Tetap harus belok kiri. Nanti kita tetap kekeh kan? Ujung-ujungnya apa? Kok macet? Pantesan tadi ya sama Google Maps suruh belok kiri ya. Ternyata macet di sini. Ada orang selamatan, ada orang kawinan atau apalah nggak tahu lah gitu ya. Dan kita nggak tahu gitu. Kita pikir selama ini kita lebih tahu karena kita udah terbiasa lewat sini. Sama Bapak Ibu Saudara, seringkali bukannya Roh Kudus nggak tuntun kita. Roh Kudus sudah ingetin kita. Roh Kudus bisa ingatkan kita, bisa ingatkan dalam bentuk suara, muncul dalam hati, atau mungkin ada yang punya karunia bisa mendengarkan, tapi seringkali kita diingatkan ada prinsip firman Tuhan. Kita diingatkan akan sesuatu. Kita ada alarm dalam hati kita, hati-hati ini orang kayaknya baik-baik tapi ini orang bulus sebetulnya, hati-hati loh. Tapi kita terbiasa untuk menumpulkan hati kita karena kita merasa lebih tahu. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu termasuk tidak semau-maunya kita. Bukan cuma bicara soal harus lebih sabar, bukan cuma bicara soal harus lebih tenang, bukan cuma bicara mengendalikan diri gak makan sembarangan atau gak pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Tapi mengendalikan diri termasuk adalah ketika kita tidak pede, kita ragu, maka kita jangan nekat. Kita diam sebentar, kita doa benar-benar. Bapak Ibu Saudara, itu pengendalian diri. Dagingnya masih susah, kenapa? Dagingnya masih kuat, terbiasa ngikutin daging terus. Cenggol dikit ngamuk, diomongin dikit ngelabrak. Apalagi, kamu tahu nggak? Kamu diomongin gini sama si Ci ini nih. Wah,
telepon langsung, lu maunya apa sih? Karena terbiasa mengikuti daging, kita terbiasa untuk tidak mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Akibatnya karena terbiasa ngikutin daging, maka kita udah gak bisa seleksi lagi. Kita bisa meluncur ke hal-hal yang menjauhi Tuhan dan semakin memudahkan kita jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Nah firman Tuhan mengatakan jauhi percabulan. Maksudnya apa ini? Bahasa Yunaninya puego. Puego ini artinya apa? Bukan hanya menghindari tindakan fisik percabulan itu, tapi juga menjaga hati, pikiran, dan mata dari segala sesuatu yang bisa memicu dosa ini. Menjauhi percabulan bukan cuma tidak melakukan aktivitasnya, tapi juga menjauhi semua hal yang bisa membuat kita jatuh ke sana. Termasuk apa? Menghindari tontonan, bacaan, atau pergaulan yang bisa merusak moral kita dan bisa membuat kita tergelincir ke sana. Enggak apa-apa kok, Cideki, ini cuma guyon-guyon aja. Videonya cuma guyonan doang nih, padahal videonya jelas-jelas ada konten mengarah kepada pornografinya. Baru mengarah doang nih. Ini mah enggak lah, ini bukan pornografi. Loh, tapi jelas-jelas kok di situ kok. Perilakunya, ininya, kata-katanya mengarah ke sana. Ayo, pikirannya Pak Him aja yang kotor ini. Enggak lah, ini mah biasa, guyonan biasa. Lucu-lucuan biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dari yang biasa-biasa ini, justru membuat kita menjadi semakin turun waspadanya. Tingkat kewaspadaannya menurun. Sehingga akhirnya kita merasa, oh enggak apa-apa, oh enggak apa-apa, oh enggak apa-apa. Tambah lagi dikit, enggak apa-apa. Tambah lagi dikit, enggak apa-apa. Pelan tapi pasti kita makin dekat sama jurang. Kita makin dekat sama jurang. Dan kemudian enggak perlu iblis yang dorong kita. Enggak perlu iblis yang serang kita. Kadang enggak usah diapa-apain, kita keprosok sendiri. Halo. Ini anak-anak muda nih, saya paling sering ditanya, Pak, pacaran sehat itu batasnya apa sih? Batasnya apa sih? Kita selalu pengen nanya batas. Karena kecenderungan kita pengen ada di batasnya ini. Yang paling ujung. Padahal ini posisi yang sangat rentan. Enggak usah iblis yang jatuhin kita bisa jatuh sendiri. Halo. Itu kenapa kita mesti ambil sikap tegas Bapak Ibu Saudara. Karena apalagi pornografi misalnya. Pornografi punya karakteristik bikin orang kecanduan. Terus mau nambah. Kayak minum obat. Minum obat, kebiasaan minum obat lama-lama enggak mempan. Kurang dosisnya, tambah lagi 1,5 tablet. Manjur 1,5 tablet. Lama-lama karena kebiasa minum terus, sering minum itu lama-lama kebal penyakitnya. Enggak bisa lagi 1,5, 2 pil. Sama kayak mengkonsumsi narkoba, sama juga mengkonsumsi pornografi. Dari enggak apa-apa, mulai mengkonsumsi dari yang mintip-mintip, dari yang mirip, dari yang benar-benar bisa di daerah abu-abu gitu ya. Sampai kemudian yang belak-belakan jelas-jelas pornografi. Lama-lama mulai biasa aja, enggak seru lagi. Cari yang lebih keras, cari yang lebih ini. Tahu-tahu terhisap ke sana, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian memudahkan apa? Mempolusi pikirannya. Mendorong untuk meniru, kemudian merusak moral judgment-nya. Salah benar udah tipis, udah rusak nih. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini baca tiba-tiba ada orang yang mempertontonkan alat vitalnya ke anak-anak. Tanpa malu-malu. Orang tua yang memperkosa anaknya sendiri, itu udah dull judgment-nya. Kenapa? Karena pornografi. Masih ingat di Lampung bagian dalam, bapak sama 2 anak laki-lakinya bergiliran bertahun-tahun memperkosa anak perempuannya, adik perempuannya sendiri yang keterbelakangan mental. Dan ketika ditangkap, di handphonenya mereka tersimpan banyak sekali konten porno. Sekejam itu daya rusaknya pornografi. Nah bagaimana kita bisa menang? Bapak Ibu Saudara, pornografi ini adalah salah satu saja dari berbagai
perilaku dosa seksual atau sexual immorality. Lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menang melawan godaan ini? Yang pertama, kita harus konsisten terhubung dengan Tuhan. Yohanes 15:8 berkata begini, di luar kamu, di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Nempel sama aku. Seperti ranting nempel kepada batangnya, demikian juga kau harus nempel sama aku. Gitu. Kita harus sadar bahwa setiap hari, setiap menit, setiap detik selalu ada peperangan dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang punya mobil, ya pasti ngerti prinsip ini. Setiap berapa bulan sekali mobil itu perlu di-spuring balancing. Kenapa di-spuring balancing? Mungkin karena sering dipakai, tiba-tiba itu botaknya nggak rata. Mungkin karena waktu jalan nggak benar-benar muternya lurus, tapi udah mulai goyang-goyang dikit, gitu ya. Gitu, dikit halus, gitu. Hampir nggak kelihatan, tapi sudah mulai nggak stabil, gitu. Udah gitu, kadang-kadang pas kita nyetir, ya kita lepas tangan, kok nganan sendiri? Loh ini kok ngiri sendiri, gitu ya. Karena pemakaian dan segala macam. Sehingga kalau yang ngerti mobil, wah ini waktunya masuk bengkel, di-spuring balancing. Dinolin lagi. Sehingga setirnya ketika misalnya lepas tangan, jalan pelan-pelan lepas tangan, jalannya lurus. Enggak jadi miring, di jalan tol bahaya. Kalau tiba-tiba kita pas lagi gimana terus, wah tahu-tahu nganan sendiri atau ngiri sendiri, harus di-spuring balancing. Nah kalau mobil saja, berapa waktu sekali perlu di-spuring balancing. Apalagi hati dan pikiran kita. Tiap hari perlu di-spuring balancing. Kenapa? Sejak kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu jahat. Yeremia sendiri mengatakan bahwa hati manusia itu licik, rusak oleh dosa. Enggak usah diajarin, kita pasti akan miring melakukan dosa. Kecenderungannya begitu, otomatis. Dalam Tuhan, belum dalam Tuhan. Menjadi Kristen bukan otomatis kemudian kita langsung hidupnya kudus. Enggak. Karena kita masih hidup di dunia ini dan setiap hari kita berhadapan, kita mendengar, kita menonton nilai-nilai yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengumbar daging kita, yang membuat nafsu kita naik. Itu kenapa kita perlu dikalibrasi ulang terus setiap hari, setiap saat. Kita baca renungkan firman Tuhan. Kita perbarui pikiran kita setiap hari. Supaya kita ngerti standarnya Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setuju katakan amin. Kita doa minta Tuhan melalui rohnya yang kudus. Memampukan kita untuk bisa mengalahkan daging. Daging ini lemah memang. Roh yang kuat yang bisa ngalahin keinginan daging, dia cuma Roh Kudus. Itu kenapa kita jangan cuma bangga bisa berbahasa roh. Tapi kita mau tiap hari kita menyerahkan hidup kita dipimpin Roh Kudus. Setiap ada godaan kita set no. Tapi gimana bisa no kalau otak kita, konsep kita masih rusak. Dibenerin dulu konsepnya, pola pikirnya diberesin dulu. Kalau kita terbiasa nyimpen gosip, nyimpen kemarahan, kita terbiasa ngomongin jeleknya orang lain. Ini kita kebiasaan daging semua. Kalau engkau memupuk kebiasaan daging, sulit untuk kita melakukan firman karena dagingmu kau kasih makan terus, kau ikuti terus. Kita mesti kalahkan daging kita. Ego kita harus lebih kecil supaya Tuhan lebih besar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bangun identitasmu dengan benar, yaitu di dalam Kristus. Kalau kita membangun identitas di luar Kristus, kita akan mendapati identitas itu sangat rapuh. Oh saya harus jadi orang kaya dulu baru orang nganggap saya. Oh saya harus pinter dulu. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 baru orang akan menghargai saya. Oh saya harus jago ini dulu, jago basket, kayak jago apa. Saya bisa punya prestasi baru orang anggap saya. Oh saya penampilannya harus begini dulu. Harus putih, harus kinclong, harus glowing, harus begini. Harus kelihatan awet muda terus supaya orang anggap saya. Ini semua tampilan-tampilan luar Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hatimu yang gak kau beresin, susah. Membangun identitas diri di dalam Kristus,
itu kita beresin yang di dalam. Kalau tampilan luar, kau cuma beresin tampilan luar, tapi dalammu nggak pernah kau beresin. Jangan kaget, jangan heran. Kenapa kok jatuh lagi? Kenapa kok jatuh lagi? Kenapa kok jatuh lagi? Tiap kali dia dengar khotbah ditegur lagi. Tapi kok susah ya rasanya ya? Ya karena dalam hatimu ada sesuatu yang belum kau bereskan. Karena kau bangun identitasmu bukan di dalam Tuhan. Engkau sibuk mencari validasi dari orang lain. Pengen dipuji, pengen diakui. Pengen dihormati, pengen dihargai. Gitu. Selalu berusaha cari pujian dari orang lain. Selalu berusaha cari perhatian dari orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara, Timothy Keller, seorang teolog berkata begini, if anything becomes more fundamental than God to your happiness, meaning of life and identity, then it is an idol. Kalau ada hal lain di luar Tuhan yang lebih mendasar untuk kebahagiaanmu, untuk keberartian atau tujuan hidupmu, dan untuk identitasmu, itu berhala dalam hatimu. Hati-hati, setiap hal yang membuat kita merasa bisa menggantikan Tuhan, bisa mengganti Tuhan, gak perlu Tuhan. Hati-hati. Kekristenan bukan bicara soal kamu hari Minggu ke gereja baca doa, baca Alkitab secara rutin sebagai ritual agamawi. Kekristenan adalah bicara soal gaya hidupmu. Ketika kau baca firman, engkau hidupi kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan membebaskanmu, akan menghancurkan egomu. Apalagi ada kuasa Roh Kudus menyertainya. Dua hal pertama ini Bapak Ibu Saudara, yaitu konsisten terhubung dengan Tuhan dan identitas diri. Ini inti dari solusinya. Selama masalah ini belum beres Bapak Ibu Saudara, ini membuat perjuangan kita untuk mengubah kebiasaan sangat sulit. Bahkan buat orang, nyerah saya, terima aja deh saya deh, memang saya terlahir begini. Padahal enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Setelah kau beresi dua hal ini dalam proses, ini berproses terus beresin dua hal ini. Yang ketiga supaya engkau bisa menang, transformasi karakter dan kebiasaan. Setelah terima Tuhan Yesus, jangan cuma sekedar selamat, titik. Engkau harus bertumbuh. Ya, engkau harus bertumbuh. Bertumbuh apa? Pengenalanmu akan Kristus makin bertumbuh. Paulus setelah semakin mengenal Kristus, dia mengatakan semua yang tak pikir itu adalah hal-hal yang luar biasa. Ternyata itu semua sampah. Paulus itu pinternya luar biasa, punya kekuasaan, punya posisi yang tinggi, orangnya cerdas, pinter, enggak karu-karuan. Tapi saat dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia baru sadar, itu semua kebanggaan manusia itu sampah semua, dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Justru itu mengubah hidupnya, bahkan kemudian mengubah identitasnya, bahkan mengubah tujuan hidupnya. Sehingga dia bisa bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu cuan. Karena kalau aku mati, aku langsung ketemu Kristus yang aku kasihi. Tapi kalau aku masih hidup, berarti aku harus hidup untuk Kristus. Makanya Paulus bilang sama orang di Korintus, itu bukan badanmu punyamu sendiri yang bisa kau pakai semaunya. Yang bisa kau isi semaunya. Yang bisa kau pakaiin dengan pakaian semaunya. Yang bisa kau lakukan untuk berbuat semaunya. Itu punyanya Tuhan. Tuhan titipin ke kamu. Yang setuju katakan amin. Harus berubah. Caranya gimana Pak? Bisa berubah Pak. Yang pertama, putus akses dulu ke sumber godaan. Semua koleksi konten-konten buang semua. Uninstall atau uninstall aplikasi-aplikasi yang mengarah ke sana, game-game yang mengarah ke sana. Lalu kemudian unfollow akun-akun yang bisa membuat engkau ke sana. Termasuk unfollow juga grup-grup WhatsApp. Yang justru anggotanya seringkali posting yang begituan. Alasannya buat guyon-guyon aja, unfollow. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ikut WhatsApp grup teman-teman
sekolah SMA dulu. Wah seneng banget mereka, ada beberapa teman-teman yang seneng posting begituan. Lalu saya nggak tahan, saya nggak bisa. Ini gadget setiap hari, setiap saat istri saya, anak saya bisa ngecek. Memang saya password supaya kalau misalnya ketinggalan orang nggak bisa salah gunakan data saya. Tapi istri anak saya tahu persis passwordnya apa. Mereka tahu cara buka. Saya geletakin gitu aja, saya nggak ada masalah. Ya, saya nggak mau nanti istri anak saya ngelihat begituan, meskipun bukan saya yang posting loh. Saya nggak mau. Lalu kemudian saya pamit sama grup itu. Aku left grup aja ya. Kayaknya senangnya beginian. Saya nggak bisa. Saya nggak mau anak-anak saya, istri saya ngeliat yang beginian. Loh kan bisa di-blurrin dulu, nggak usah langsung di download, langsung kelihatan gambarnya, di-blurrin. Lah Bapak Ibu Saudara, jujur aja, yang burem-burem gitu kan malah tambah bikin penasaran kan, halo. Jadi mendingan saya keluar aja. Terus mereka bilang, udah jangan keluar deh, wah nggak seru deh. Ya susah kalau grup ada pendetanya, susah memang. Ya udah jangan deh, ya udah. Saya pikir setelah itu mereka bertobat. Taunya mereka bikin grup sendiri nggak ada sayanya. Di grup itu mereka masih postingnya kayak gitu. Memang grup pecinta kayak gituan. Tapi bodo amat lah. Saya nggak mau masuk ke sana. Putus akses ke sana. Segera skip tayangan konten. Kalau lagi iseng-iseng browsing IG Reels atau story-nya di FB, kadang-kadang suka muncul tuh. Nah kalau kau nikmati, kau tonton agak lamaan beberapa detik, itu langsung dari ininya, algoritmanya langsung nyimpen. Oh, oknum yang punya akun ini seneng tontonannya beginian. Dimunculin lagi. Gitu. Tapi kalau kau konsisten ngelawan, silang. Algoritma baca, oh enggak temen yang beginian. Dia akan tampilkan yang lain. Bapak Ibu sekarang kalau cari pornografi mah enggak usah ngumpet-ngumpet ke Senen kemana lah, enggak usah. Pornografinya masuk ke sini kok. Bahkan anak saya lagi cari bahan bikin makalah konten Kristen loh. Website Kristen, pop-up-nya iklannya, begituan. Bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo putus akses ke sana. Jangan main-main. Jaga jarak dengan teman-teman yang suka begituan, jaga jarak. Yang kedua, kasih alternatif lain yang lebih baik. Kita nggak bisa sekedar menjauhi dosa, tapi kita juga harus menggantinya dengan sesuatu yang baik. Kita nggak bisa pikiran yang kosong, karena pikiran kosong nggak tahu ngapa-ngapain, itu justru akan menggelincirkan kita kembali ke sana. Gitu. Bengong Pak, nggak tahu ngapain Pak, semua kerjaan udah beres Pak. Lah bengong nggak tahu ngapain, pikirannya mulai mengembara. Lah mulailah rumus kimia KSO2. Apa itu? Kepikiran sing ora-ora. Habis kepikiran yang enggak, kepingin yang enggak. Karena itu harus diisi, katakan sama-sama diisi. Isi dengan hal-hal yang membangun. Diisi dengan baca firman, kayak dengar khotbah, kayak ikut komunitas rohani, kayak olahraga, kayak apa saja. Temukan dan kembangkan kegiatan yang positif. Supaya pikiran kita enggak gampang kemana-mana. Dan biasakan untuk selalu mengendalikan tubuh dan pikiran. Percabulan bukan soal tindakan, tapi dimulai dari pikiran. Kalau kita bisa kendalikan pikiran kita bisa kendalikan tindakan kita. Kayak pegang remote aja. Ya. Latih diri berkata tidak pada godaan. Jangan biarkan kita mencoba-coba. Coba-coba kali-kali siapa tahu saya udah kuat. Jangan. Yusuf aja tahu persis dia nggak akan kuat ngadepin godaan kayak gini. Digoda Tante Potifar dia langsung kabur. Yusuf loh. Ya. Jadi setiap kali ada godaan kita secara sengaja, katakan sengaja. Memilih tetap melakukan firman Tuhan. Yang keempat, lari menjauh dari hal yang berpotensi berbahaya. Gak ada satupun dari kita yang boleh dengan sombong berkata, aku gak mungkin jatuh dalam hal begituan. Gak bisa. Saya hamba Tuhan pun juga sering digodain Bapak Ibu Saudara ke hal begituan. Gitu. Saya pernah pelayanan di sebuah kota, diinepin di hotel yang bagus, hotelnya bersih, bukan hotel yang mewah sih, hotelnya bersih, bagus. Dikasih air minum cuma 2, kan standar hotel ya. Lah, saya ini peminum orangnya, maksudnya suka minum. Jadi 2 botol air minum itu 600 ml itu kurang.
jam 10 lebih gitu ya, udah habis. Waduh, gimana nih? Terus saya celinguk dari jendela, ada minimarket yang logonya merah kuning. Saya nggak sebut merek. Gitu ya. Wah, dikit kok, deket kok. Saya jalan kaki aja bisa. Turunlah saya dari hotel, saya keluar, saya jalan kaki. Saya jalan menuju ke sana. Yang saya nggak ngelihat dari jendela kamar saya adalah antara hotel dan ke tempat tadi, minimarket tadi itu ada komplek ruko, ada beberapa ruko, 2 atau 3 diantaranya itu daerah itu tadi, yang remang-remang gitu. Terus ada yang jaga, usher-nya ada yang jaga di depan. Ngelihat saya jalan kaki sendirian, kok boleh kok mampir, sendirian kok. Saya kan nggak bawa tulisan awas hamba Tuhan jangan digodain, kan nggak begitu. Tapi saya nggak bisa, mata harus ke depan, wah gila. Nggak ngeliat-ngeliat. Saya pernah Bapak Ibu Saudara diketok malam-malam. Pernah? Nggak diketok, pernah juga nggak diketok. Tapi pintu kamar hotel saya, depannya pintu, kamar tuh kosong. Terus bukaan. Terus ada perempuan di situ, ngapain coba? Sampai, ngapain ya? Mereka tahu aja ya, ada orang laki sendirian nginep di kamar ya. Waduh, Bapak Ibu, godaan-godaan seperti itu ada. Real, nyata. Jadi kita harus menjauhi hal-hal begituan. Daud itu kan beda. Bedanya Daud sama Yusuf apa? Ya Yusuf digoda kabur. Daud digoda tambah ngeliat. Tambah pengen. Terus apa? Terus kemudian dia bukan cuma dosa perzinahan yang dia lakukan. Terus kemudian dia dosa kebohongan. Bahkan pembunuhan. Dan dia bisa tutupi, pura-pura enggak ada apa-apa. Sampai anaknya lahir. Sekejam itu ya dosa percabulannya. Serusak itu. Jadi kita harus lari menjauh. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, berikan diri dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Makanya masuk dalam komunitas. Masuk dalam kita paksa diri kita untuk doa dan baca firman terus setiap hari. Kita terima, kita pahami kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu bukan izin untuk berbuat dosa. Oh udah terima pengampunan dari Tuhan, jadi besok berarti sudah jadi orang Kristen, sudah bebas masuk surga, bisa semau-maunya tetap masuk surga. Itu salah. Meskipun kita sudah terima Tuhan Yesus, kita udah terima kepastian untuk masuk surga, itu seperti kita beli tiket pesawat ke Singapura, kita pegang tiketnya, kita pegang boarding pass-nya. Setelah kita pegang itu, apakah sudah pasti kita sampai Singapura? Halo? Waktu Bapak Ibu pegang tiket boarding pass Singapura, apakah artinya Bapak Ibu sudah sampai Singapura? Bapak Ibu harus pergi ke airportnya dulu, betul? Bisa angus gak tiketnya? Bisa. Kenapa bisa angus? Karena sampainya terlambat. Ditinggal pesawatnya. Kenapa kok terlambat? Kecelakaan. Susah saya ngebut. Waduh. Berarti apa? Setelah pegang boarding pass sekalipun, tetap kita harus hati-hati. Jaga jangan sampai tiketnya angus. Sama Bapak Ibu Saudara sudah terima keselamatan, sudah terima kepastian masuk surga. Karena iman, karena anugerah dari Tuhan. Bukan berarti kita bisa semau-maunya. Tiketmu bisa angus Bapak Ibu Saudara. Kalau kau malah justru bahkan kemudian kau berkajang dalam dosa. Bukan cuma jatuh. Kalau jatuh bangun lagi, bertobat, bangun lagi, hidupnya benar lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau setelah jatuh, terus jatuhnya keenakan. Terus-terusan jatuh, malah hidupnya di situ terus. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo biarkan Roh Kudus memimpin. Biasakan untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Biasakan untuk melakukan firman. Yang keenam, yang terakhir, tertanam dan bertumbuh dalam komunitas. Gak ada manusia satupun yang benar-benar seperti pulau yang dikelilingi air. Semua butuh orang lain. Punya teman seperjalanan.
Kalau ada di antara Anda saat ini sedang bergumul dengan masalah ini, Anda sudah menikah, pastikan pasanganmu tahu pergumulanmu. Supaya apa? Kalian berdua bisa berjuang, pemain musik dan singer silakan maju ke depan. Bisa berjuang, saling mendukung supaya bisa lepas dari masalah itu. Ngaku, cari hamba Tuhan, cari mentor untuk membimbing. Supaya engkau tidak lagi hidup dalam dua dunia. Seolah-olah kelihatan Kristen, tapi engkau masih menikmati dosa. Apalagi dosanya, dosa percabulan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Kita jauhi percabulan, kita lari dari semua hal yang bisa membuat kita tergelincir ke dalam dosa. Dan kita putuskan untuk hidup dalam kekudusan. Dan mari kita berkomitmen hidup benar di dalam Tuhan. Bukan cuman iman kita sekali Yesus tetap Yesus, tapi perbuatan kita pun kita jelas-jelas melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita maui. Saya mengajak kita semua nyanyi sebuah lagu, bagian refrennya saja. Kita tetap terhubung sama Tuhan. Kita tetap melekat dalam hatinya Tuhan. Kita komitmen, kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Bukan ego kita, bukan daging kita, bukan keinginan kita. Tapi benar-benar firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Dan kita mengkuduskan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri semuanya. Jadikan lagu ini doa kita. Ini komitmen kami Tuhan, untuk selalu terhubung dengan Tuhan, selalu melekat di hati Tuhan. Dan firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami. Sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu dasar hidup. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ambil sikap doa, tundukkan kepala. Biarlah musik memainkan lagu ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya engkau izinkan untuk Tuhan berperkara dalam hidupmu. Mungkin ada di antara Anda yang selama ini pikiran dan hatimu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang gak kudus. Mungkin pasanganmu gak tahu, tapi orang tuamu gak tahu, anakmu gak tahu. Tapi kau simpan ada konten-konten yang kau nikmati di saat semua udah pada tidur. Di saat-saat waktu longgarmu. Engkau pikir ini gak apa-apa, ini untuk ngurangin stres. Ini hanya untuk pelarian aja biar gak stres. Tapi tanpa kau sadar pelan tapi pasti, konten itu mulai mempengaruhi pola pikirmu. Ketika engkau melihat lawan jenis, engkau melihatnya bukan lagi dengan hormat, tapi dengan nafsu.
engkau selalu pengen melihat dan melihat lagi. Bahkan kau mulai pengen meniru apa yang kau tonton ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang hari ini, dimanapun kau berada, tidak usah angkat tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan dan akui, Tuhan aku salah. Aku mau berubah. Aku mau lepas dari sini. Aku minta anugerah Tuhan. Tuhan anugerahkan pengampunan dalam hidupku. Roh-Mu yang kudus, tuntun aku. Mulai hari ini aku mau berserah sepenuhnya kepada kuasa daripada Roh Kudus. Aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Baik jemaat maupun yang sudah melayani sekalipun, yang sudah aktif di gereja sekalipun. Biarlah kekudusan-Mu ada atas mereka. Mereka boleh memisahkan hidup mereka dari dunia ini. Enggak lagi serupa dengan dunia ini. Tapi mereka benar-benar menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Mereka mau seperti Paulus yang berkata, aku menguasai diriku sedemikian rupa. Supaya ketika aku memberitakan firman, aku enggak lagi jadi batu sandungan. Orang enggak akan menolak aku. Biarlah setiap anak-anak Tuhan di tempat ini mereka boleh mengkuduskan hidup mereka. Sehingga ketika mereka bersaksi atas kemuliaan Tuhan. Ketika mereka memperkenalkan Yesus Kristus pada orang sekeliling mereka. Orang sekeliling mereka tidak mengolok-olok mereka. Tidak berbalik menyerang mereka. Oleh karena mereka bisa melihat bahwa hidup anak-anakmu di tempat ini sejalan berpadanan dengan Injil. Bagi yang sedang bergumul, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ampuni dosa-dosa mereka. Dan Roh-Mu yang kudus mulai tolong, pimpin mereka, tuntun mereka untuk mereka bisa menang atas masalah mereka. Mereka bisa menjauhkan diri mereka dari semua godaan. Mereka memutus akses ke semua hal-hal seperti itu. Dan mereka dengan konsisten menolak setiap godaan yang terjadi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan. Setiap mereka yang melayani tempat ini, setiap mereka yang mengikuti ibadah tempat ini. Mereka benar-benar menjaga kekudusan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami terima dengan iman Tuhan. Proses pengudusan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sampai tiba waktunya kami meninggalkan dunia ini. Dan kembali kepada Engkau. Engkau mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan menarikkan hatimu. Sekarang terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa bersama dengan kasih yang sempurna Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan berkati semuanya. Setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.